podcast kita. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai PBL Manajemen Perpajakan. Sebelumnya, kenalin aku Ranita, Aku Stefani, dan aku Berlian. Di sini kita bakal ngobrol-ngobrol santai tetapi tetap insightful tentang dunia perpajakan. Betul banget. Jadi di podcast kita kali ini kita akan membahas topik yang mungkin cukup menarik dan mungkin sering dibahas di dunia perpajakan. Tentang apa tuh, Kak? Nah, mulai dari perencanaan PPh 21 dengan metode gross, gross up, dan juga net. Dan kita juga akan membahas mengenai tax haven country, yaitu di mana negara-negara yang memiliki tarif pajak rendah, dan hal ini sering dimanfaatkan dalam strategi perpajakan oleh perusahaan. Dan gak cuma itu, apalagi nih Ber? Dan terakhir kita juga bakal membahas tentang tin capitalization berdasarkan hasil wawancara yang sudah kami lakukan. Oke, walaupun mungkin terdengar cukup berat nih ya topik-topik yang kita bahas kali ini, tapi tenang aja, kita bakal ngebawa ini dengan santai sehingga kalian juga bisa enjoy untuk nontonnya. So, kalian harus stay tune ya, dan dengerin terus podcast kita sampai selesai. Let's go! Selamat pagi Pak Andi. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih atas ketersediaan waktu dan kesempatannya kami bisa mewawancarai Pak Andi selaku dari Head of Finance di perusahaannya. Di sini kami juga mahasiswa dari Universitas Dian Nusantara, program studi akuntansi. Nah, di sini kami juga guna untuk memenuhi tugas dari mata kuliah manajemen perpajakan nih Pak. Gitu. Oke. Salam kenal. Jadi, iya, salam kenal Pak. Oke, jadi di sini kami mau tanya nih Pak seputar PPh 21, terus perencanaan pajak, kemudian ada tax haven country dan juga tin capitalization nih Pak. Nah, tapi ini akan saya berikan juga ke teman-teman saya. Boleh silakan kalian untuk mulai. Baik, saya izin masuk ya Pak. Untuk pertama, pertanyaannya ini terkait dengan PPh 21. Untuk pertanyaan pertama, saat ini perusahaan menggunakan metode perhitungan PPh 21 yang seperti apa ya Pak? Apakah metode gross, gross up, atau net? Lalu, apa alasan perusahaan memilih metode tersebut? Terima kasih. Oke, ya kalau untuk saat ini sih metode yang kami pakai masih yang metode gross ya, karena kita rasa itu metode yang paling ideal digunakan. Karena perhitungannya kan cukup fair juga, bahwa penghasil PPh 21 atas penghasilan itu balik ke potongan karyawan masing-masing. Seperti itu sih. Mungkin ada beberapa juga yang gross up atau net, tapi itu kan based on dealing di awal kan. Gitu. Tapi rata-rata sih kami pasti pakai gross. Baik, Pak, berarti perusahaan untuk sekarang menggunakan metode gross tersebut karena dianggap paling ideal ya Pak? Ya, dan paling gampang rekonsiliasinya sih sebenarnya. Baik Pak. Next, pertanyaan selanjutnya, apakah di perusahaan Bapak terdapat perbedaan perlakuan PPh 21 antara karyawan tetap dengan karyawan tidak tetap? Jika ada, biasanya perbedaan terletak pada bagian apa ya Pak? Ya. Kalau untuk saat ini terkait karyawan yang tetap itu masih perhitungannya sesuai yang tadi saya bilang, gross PPh 21 sesuai peraturan TR yang sekarang berlaku kan. Tetapi untuk yang tenaga kerja lepas gitu, atau mungkin ada yang bukan karyawan tetap, itu kami menggunakan sistem outsourcing. Jadi untuk perhitungan PPh 21-nya itu sudah menjadi tanggung jawab di pihak third party-nya kan, di outsourcing-nya. Dari sisi kita itu cuma akan bayar PPh 23 aja dari manajemen fee si outsourcing itu. Gitu. Jadi perhitungannya adalah yang tiap bulan kita bayar ke mereka itu gaji mereka berapa, terus ditambah sama BPJS dan perhitungan lainnya, lalu ada manajemen fee di situ, nah itu yang dikenain PPh 23. Tapi untuk PPh 21-nya itu udah langsung antara pihak outsourcing sama karyawannya itu sendiri sih. Gitu. Baik Pak, berarti memang ada perbedaan perlakuan ya Pak antara karyawan tetap dengan karyawan lepas tadi. Baik, pertanyaan terakhir dari aku, selama menerapkan metode PPh 21 tersebut, apakah perusahaan pernah mengalami kendala atau hambatan tertentu Pak? Misalnya terkait perubahan regulasi, data karyawan, atau proses administrasi lainnya? Oke. Sebenarnya kalau terkait yang perubahan regulasi ini kita kerasa banget sejak yang perubahan di 2024 ke 2025 ya, yang ada peraturan TR baru itu, pasti dari beberapa karyawan dari saya sendiri pun kalau misalnya belum tahu terkait regulasinya, akan masing-masing punya pendapat beda. Kadang ada yang merasa pakai TR ini kok hitungannya potongannya lebih gede ya, atau yang sekarang kok potongannya jadi lebih besar di bulan tertentu, misalnya kayak ada penerimaan THR atau pembayaran insurans, lalu bonus, gratifikasi dan lainnya itu pakai perhitungan TR yang sekarang itu pasti akan berat di satu bulan ya. Beda kalau dari perhitungan yang pakai sistem lama kan disetahunkan tuh. Jadi mungkin akan lebih rata, sedangkan kalau sekarang regulasinya kan akan geser. Jadi mungkin ya kalau terkait permasalahannya, kita mungkin ketika ada pertanyaan dari teman-teman saya kenapa kok potongannya gede, selama kita masih bisa jelasin, ya kita jelasin gitu sih. Karena kalau untuk perhitungan PPh 21 sih kita sangat transparan ke karyawan gitu. Jadi karyawan juga nggak merasa keberatan yang ketika ada pemotongan yang besar di bulan-bulan tertentu pasti ada alasan. Kalau untuk selama kita mengikuti sama peraturan fisik yang sekarang sih saya rasa nggak ada masalah. Baik Pak, berarti kendala yang dialami itu lebih banyak berkaitan pada perubahan regulasinya ya Pak? Yes, betul. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya, yaitu Stefani. Terima kasih. Oke, baik. Oke nih Pak, kita lanjut masuk ke perencanaan pajak dan tax haven country. Baik, jadi pertanyaan pertama, apakah perusahaan Bapak melakukan perencanaan pajak? Jika iya, bagaimana strategi yang digunakan Pak? Ya, oke. Tax planning. Saya rasa setiap perusahaan pasti melakukan tax planning masing-masing ya. Cuman kalau dari pendapat pribadi sih,
terkait tax planning ini kan regulasi dari setiap perusahaan atau entity itu pasti beda-beda. Tetapi selama tax planningnya itu dilakukan dengan dasar untuk maksudnya meminimalisir pembayaran pajak dengan sesuai peraturan yang berlaku dan lazim, itu menurut saya oke-oke aja. Contohnya kayak misalnya nih kita collecting prepaid PPh 23 kita sebagai kredit pajak di akhir tahun. Itu kelihatannya sepele, mungkin satu dipotong cuma 2%, 2%, 2%, tapi kalau diakumulasi setahun mungkin kredit pajak yang bisa kita gunakan untuk pengurang PPh badan di akhir tahun itu gede loh. Jadi dari sisi kita taat collecting bukti potong aja, administrasi kita rapi, dari pengalaman pribadi itu sangat impact ke pembayaran PPh di akhir tahun. Itu contoh tax planning yang kita lakukan. Selama itu bukan penggelapan pajak sih, saya rasa itu sah-sah aja untuk semua entity ngelakuin itu. Gitu sih. Oke Pak. Oke, berarti yang penting sebenarnya tax planning ini bukan untuk menghindari pajak ya Pak sebetulnya. Yes. Lebih ke arah supaya diatur pembayarannya tapi secara legal gitu Pak. Yes, betul. Karena sebenarnya ketika kita melakukan itu pun beberapa kali ada pemeriksaan, ketika ketemu pemeriksaan dan segala macam, ketika kita bisa menjelaskan itu sih saya rasa nggak ada masalah. Kecuali kalau udah penggelapan pajak, dimana maksudnya memang kita secara sengaja memperkecil biaya pajak dengan melanggar peraturan, itu pasti akan dikejar sama pemeriksa. Gitu. Oke, baik. Oke, lanjut ya Pak ke pertanyaan kedua. Pertanyaannya itu, bagaimana perusahaan menilai legalitas dan etika dalam penggunaan tax haven? Nah, ini Pak, sebelumnya di perusahaan Bapak sendiri menerapkan tax haven itu nggak sih? Jujur saat ini belum sih, soalnya transaksi luar negerinya juga cenderung sedikit. Gitu. Jadi maksudnya tax haven yang dimaksud di sini tuh kayak ini kan transaksi lintas negara gitu atau gimana? Tax haven Iya, yang betul dimaksudnya? Pak. Betul. Ya, oke. Jadi kalau untuk tax haven yang kita pakai sekarang, itu sebenarnya karena transaksinya sih sebenarnya sedikit ya, gitu, sama pihak yang dari luar negeri dan kita, kalaupun ada lawan transaksi yang, let's say nih, di awal kan kita pasti ngecek perjanjian-perjanjiannya seperti apa, lalu impacting ke pajak dalam negerinya sama pajak luar negerinya seperti apa kan. Lalu pasti kita tanyain tuh ke pihak sananya, apakah mereka punya form DGT yang diakui di Indonesia. Form DGT itu kan wajib kita isi tuh ketika kita mau melakukan pemotongan di DJP kita, kan kita tetap pasti terbit bukti potong PPh 26 kan. Nah, kalau misalnya memang dia nggak ada form DGT-nya, ya udah, berarti kita bisa dibilang main amannya dengan potongan di 20% itu. Cuman kan emang pasti lebih kerasa ya kalau misalnya nggak ada DGT-nya. Sedangkan kalau ada DGT-nya kan mungkin setahu saya bisa turun ke angka 10 atau 5% tergantung regulasi Oh masing-masing. iya, betul. Tergantung regulasi negara juga ya Pak. Oke. Ya, betul-betul. Kalau seperti itu ada kaitannya nggak sih Pak terhadap tax treaty, misalnya dengan negara luar gitu, selain Indonesia? Berlaku juga ya Pak ya? Iya, kalau menurut saya sih pasti berlaku ya. Itu, makanya itu semua kebijakan terkait transaksi luar negeri sih, kalau menurut saya yang lebih penting kan sebenarnya di saat ada yang berafiliasi perusahaannya, itu kan otomatis impacting ke perhitungan transfer pricing-nya kan, dinilai wajar atau enggak. Karena sebenarnya yang dinilai sama DJP itu apakah suatu perusahaan itu dengan sengaja loh melakukan, jadi seakan-akan kayak dia menilai nih, misalnya transaksi di Indonesia pajaknya let's say sekarang 22%, di negara lain itu cuma 15%, otomatis dia maksimalin tuh penghasilan perusahaan afiliasinya, digedein di yang 15 tax country yang 22% kan. Itu makanya secara peraturan pun DJP udah atur tuh transfer pricing-nya masuk akal nggak. Jangan sampai entity di Indonesia ini membesarkan penghasilan di negara yang notabene pajaknya lebih kecil dari Indonesia. Iya. Makanya kenapa ada regulasi transfer pricing itu karena itu. Betul. Karena takutnya ini juga ya Pak, banyak yang simpan uangnya di luar jadinya. Yes, ya betul. Udah ketahuan juga kan kalau waktu itu kalian pernah tahu case Panama itu, ya kurang lebih kayak gitu kejadiannya. Jadi harta di Indonesia dipindahin semua keluar untuk memperkecil potensi pajak mereka di sini. Gitu. Oke. Oke, pertanyaan terakhir mengenai tax haven country ya Pak. Apa faktor utama yang dipertimbangkan sebelum melakukan transaksi lintas negara menurut Bapak? Oke, itu tadi yang udah saya jelasin sebelumnya. Yang pertama pasti terkait perjanjian kerjanya, kita mesti jelas dulu. Karena biaya untuk, misalnya nih, kalau kita bilang transaksinya terkait barang, kan pasti banyak banget yang diurus mulai dari kayak biaya ekspor impor, biaya bongkar dan segala macam. Lalu sebelum itu pasti ada kayak biaya administrasi bank itu kalau antar negara saya kira material juga. Lalu yang terakhir, bisnis prosesnya seperti apa. Baru deh terakhir kita pikirin financial prosesnya seperti apa sampai ke tax planningnya gitu. Nah makanya kalau misalnya let's say lah semuanya udah 100% oke gitu kan, tinggal nih di financial planningnya, perjanjian TOP-nya seperti apa. Lalu balik lagi, misalnya dia nggak ada DGT, kita jelas-jelasin di depan kalau ini kita bakal potong 20% sesuai regulasi yang ada di kita gitu. Jangan sampai transaksi luar negeri itu event kecil nilainya itu malah jadi beban di kita karena kita kurang potong atau apa kayak gitu sih. Terkait yang transaksi sama luar negeri sih, yang penting mitigasi resikonya aja, dimana dari secara bisnis proses udah benar, TOP udah benar, sampai terakhir baru deh resiko perpajakannya gimana gitu sih. Karena itu memang hal yang mendasar lah, kayak transaksi dalam negeri sih sebenarnya sama aja gitu. Oke, baik, terima kasih Pak. Oke, lanjut tentang tax haven country sudah cukup. Selanjutnya kita akan menanyakan tentang tin capitalization, boleh dilanjutkan oleh teman saya kita.
Oke, baik. Selanjutnya kami akan masuk ke pertanyaan terkait dengan struktur pendanaan perusahaan atau team capitalization. Nah, pertanyaan yang pertama nih, Pak. Kira-kira di perusahaan Bapak ini pernah nggak sih menerapkan strategi team capitalization? Jika iya, bagaimana sih cara penerapannya? Iya, kalau untuk ten capitalization sih jujur saat ini kita belum pernah ya. Itu karena dari sisi debt to equity ratio kita juga masih sehat. Gitu ya. Jadi kalau ten capitalization ini sebenarnya mau dinilai debt to equity ratio-nya ini berapa banding berapa. Kalau saat ini kan kalau nggak salah sesuai peraturan DJP itu 4:1. Gitu kan. Sedangkan kalau misalnya dari sisi perusahaan kita sih nggak sampai segede itu untuk targetnya. Tapi kalau untuk finansial pendanaan yang kita pakai, utang bank tetap ada gitu. Cuman nggak segede itu sampai ngelebihin equity sih. Baik, artinya di perusahaan Bapak ini dalam keputusan untuk pengambilan hutang itu sangat diperhatikan sekali ya oleh perusahaan. Yes. Oke, selanjutnya pertanyaannya itu berkaitan dengan keputusan pendanaan. Bagaimana sih pengaruh tingkat suku bunga terhadap keputusan pendanaan di perusahaan Bapak sendiri? Oke, yang pertama jelas ya, kalau ketika untuk penggunaan fasilitas pendanaan dari bank dan segala macam tuh bisa dibilang approval-nya cukup panjang. Dan penggunaannya seperti apa, cash flow projection-nya seperti apa, sampai ke titik metode nanti pembayarannya akan seperti apa, itu pasti kita perhitungkan dengan matang. Karena once kita salah hitung, apalagi di tengah keadaan global yang nggak jelas kayak gini ya, suku bunga itu pasti fluktuatif banget gitu. Dan di saat, menurut saya pribadi, di saat kita ada salah hitung, ngegerus ke likuiditas cash itu lumayan loh. Kelihatannya mungkin bunga bank setahun cuma berapa, tapi kalau misalnya utangnya bertumpuk, apalagi let's say ada perusahaan yang pakai ten capitalization, dimana katakanlah utangnya 2 kali lipat lebih gede dari modalnya, saya yakin tuh akan cukup berat sih. Gitu, makanya kita untuk pengambilan utang bakal hati-hati banget. Gitu. Jadi that's why untuk rate bunga sampai ke kenaikan, penurunan dan segala macam itu kita ada reporting terpisah. Berapa total utangnya dan lainnya itu sampai di setiap bulan atau di setiap kuartal itu wajib kita laporin sih. Apalagi kalau untuk closing tahunan, yearly disclosure-nya pasti wajib kita taruh. Itu berapa. Gitu. Karena itu untuk analisa perusahaan secara grup keseluruhan juga penting. Oke, baik. Berarti faktor atau aturan dari internal perusahaan itu dalam pengambilan pendanaan di misal di bank itu juga sangat Perhitungkan dengan matang sekali gitu. Bagaimananya untuk mengambil utang tersebut. Oke, terakhir nih Pak, terkait dengan kebijakan internal di perusahaan Bapak sendiri, kira-kira terdapat nggak sih kebijakan internal itu berkaitan dengan batas maksimal penggunaan utang dalam perusahaan? Ya pasti. Kita mau ngajuin aja panjang kan approvalnya gitu, dan besarannya berapa, sampai ke rate bunganya berapa, itu kita perhitungkan dengan matang sih. Karena bisa dibilang nilai debt itu kalau secara keseluruhan kan itu menjadi beban yang harus dipertanggungjawabkan ya, dan harus dilunasi juga. Jadi buat apa kalau misalnya memang let's say modal kerja sangat terbantu sama adanya fasilitas pendanaan yang bisa didapat dari bank atau misalnya leasing kayak bangunan atau kendaraan gitu segala macam, memang membantu modal kita. Tetapi kalau misalnya bunganya nggak diperhitungkan kan itu bisa jadi bom waktu yang beresiko buat perusahaan juga gitu. Oke, berarti di perusahaan Bapak ini juga sangat berhati-hati nih dalam menemukan struktur pendanaan itu agar tetap seimbang dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian, gitu ya Pak? Yes. Oke, Betul. mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman semua? Sudah cukup? Oke, baik. Bapak Andy William, terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk kami wawancara pada pagi hari ini. Berdasarkan dari hasil wawancara tadi telah disampaikan, kami itu dapat memahami bahwa kebijakan manajemen pajak di perusahaan Bapak, khususnya terkait dengan PPh Pasal 21, perencanaan pajak, serta kebijakan pembiayaan, itu bagaimana, dan kami mengucapkan terima kasih kembali yang sebesar-besarnya atas waktu dan kesempatan, serta ilmu yang telah diberikan kepada kami. Informasi yang Bapak berikan sangat membantu kami dalam menambah pemahaman kami terkait dengan praktik manajemen pajak di dunia nyata itu seperti apa. Apabila di kemudian hari kami membutuhkan klarifikasi tambahan, kami berharap diperkenalkan untuk menghubungi kembali ya Pak. Betul ya guys. Ya, kami mohon maaf apabila selama wawancara terdapat kekurangan atau hal yang kurang berkenan. Terima kasih dan selamat siang Pak. Terima kasih Pak Andi. Terima kasih. Kami izin dokumentasi terlebih dahulu ya Pak. Oh ya, oke. Izin dokumentasi 1, 2, 3. Nah teman-teman, nggak terasa ya kita sudah sampai di akhir pembahasan podcast kita kali ini. Semoga nih dari pembahasan kita tadi mengenai perencanaan PPh 21, tax haven country, dan trade capitalization bisa menambah wawasan kita mengenai bagaimana sih strategi perpajakan itu diterapkan dalam praktiknya. Betul banget, dan juga dari hasil wawancara yang sudah kita bahas tadi bisa memberikan kalian semua gambaran nyata terkait dengan isu perpajakan di dunia bisnis saat ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan podcast kita sampai akhir. Jika ada kekurangan dalam penyampaian maupun pembahasan kita tadi, mohon dimaafkan ya. Aku Randa, Dan aku Stefani. Dan aku Yulia. Jangan lupa like,